Halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya Sada Baiti dan kali ini Bunda mau menjawab pertanyaan teman-teman ya terkait dengan semesta. Ada satu pertanyaan, Bunda, selama ini saya belum pernah merasakan kebahagiaan hidup berumah tangga. Setiap mencintai seseorang, mereka selalu memanfaatkan. Apakah di sisa kehidupan ada kebahagiaan? Jujur ingin mempunyai suami yang benar-benar mencintai. Oke, ya. Jadi begini. Banyak yang mengira bahwa kebahagiaan itu adalah satu hadiah atau apa ya. Banyak yang mengira bahwa satu kebahagiaan itu adalah sesuatu yang datang dari luar, ya. Padahal sebenarnya kita bisa menciptakan dan mengundang kebahagiaan datang dalam hidup kita sendiri. Jadi ada seorang pengarang buku namanya Greg Braden. Dia adalah seorang penulis, judul bukunya Divine Matrix, ya, salah satu the best author in New York Sales atau salah satu pengarang terbaik ya di New York. Si Greg Braden ini mengatakan bahwa your feeling is your prayer. Ya. Artinya rasamu adalah doamu. Jadi ketika hati merasa tidak bahagia, maka kita akan mengundang ketidakbahagiaan yang lain dalam kehidupan. Ya. Makanya ada orang yang hidupnya sudah nelongso, sudah sengsara, mengharapkan kebahagiaan, tapi kebahagiaan gak pernah datang, yang ada malah semakin delosor, semakin sengsara. Mengapa demikian? Oke, nanti saya akan bahas belakangan. Tapi ada orang yang hatinya happy, yang hatinya senang. Hidupnya itu kayak seolah-olah mengundang keberuntungan demi keberuntungan. Nah, mengapa ada dua sisi yang begitu paradoks, begitu bertolak belakang? Kenapa seperti itu? Jadi seperti ini ya. Yang pertama, kebahagiaan itu bukanlah sesuatu yang eksternal. Eksternal itu artinya kita punya duit 1 miliar dulu baru kita bahagia. Kita bisa menikah dengan Brad Pitt dulu baru kita bahagia. Atau kita bisa punya mobil bagus dulu baru kita bahagia. Jadi bukan seperti itu mekanismenya. Kebahagiaan itu diciptakan dari dalam, bisa diundang dari dalam. Ya, nanti saya akan kasih tahu caranya bagaimana. Mengapa begitu? Ya, kenapa kok itu mesti dimunculkan dari dalam? Karena ketika kita mengharapkan kebahagiaan dari luar, maka ya nggak akan pernah datang. Karena itu tadi, rasamu adalah doamu. Ketika kita memancarkan energi tidak bahagia, berarti apa? Energi kesedihan ya. Nah, ternyata yang banyak orang tidak tahu, apa yang kita rasakan itu menghasilkan sebuah gelombang elektromagnetik ya. Ada gelombangnya gitu. Sistem semesta seperti itu. Rasa adalah bahasa di semesta yang universal. Jadi doa itu bukan kata-kata, tapi apa yang kita rasakan itu adalah doa sesungguhnya. Kenapa begitu? Ketika kita merasa sedih, itu kan menghasilkan gelombang rendah, getaran rendah. Dan kemudian getaran itu dipancarkan ke semesta gitu kayak gelombang radio ya, kayak gelombang radio. Dan oleh semesta itu direspon. Parahnya semesta itu merespon dengan gelombang yang serupa atau yang sama. Artinya getaran rendah yang kita pancarkan itu akan direspon dengan getaran yang juga rendah. Nah, itulah mengapa ada orang-orang yang sengsara, hatinya nelongso, malah mengundang peristiwa-peristiwa yang belangsak dalam kehidupannya. Itu penjelasannya. Dan ketika seseorang itu dia menghasilkan getaran happy, bahagia, ya. Getaran happy itu getaran frekuensi tinggi. Lalu oleh semesta itu direspon dengan gelombang serupa dan itu menghasilkan realita dalam kehidupan kita. Ya. Makanya orang yang bahagia, orang yang senang bawaannya happy melulu,
itu ada banyak kayak seolah keberuntungan, dapat uang, ketemu orang baik. Nah, seperti itu mekanismenya ya. Itu adalah satu prinsip yang ya memang seperti itu kinerja semesta. Dan gelombang atau getaran rasa itu 60 kali lipat lebih besar dari pikiran. Kalau ada orang ngomong, apa yang kamu pikirkan itu yang terjadi. Itu benar. Tapi lebih besar lagi adalah apa yang kamu rasakan itu yang terjadi. Ya. Lalu bagaimana Bunda gitu supaya kita bisa merasa happy? Karena kan mungkin realitanya adalah dihianati berkali-kali, terus kemudian mungkin banyak cicilan, banyak problema-problema kehidupan di depan mata. Terus bagaimana bisa shifting atau berpindah dari rasa nelongso ke rasa bahagia yang tanpa syarat. Ya, ini kita sedang belajar untuk mengubah getaran. Karena ya itu ya, kalau misalnya mau berubah dalam kehidupan itu mengubah getaran rasa. Yang pertama dilakukan adalah menerima. Menerima itu artinya ikhlas ya. Oh ya, sudahlah, memang kondisiku seperti ini. Tapi bukan putus asa, beda ya. Menerima adalah, ya aku terima dulu kondisinya sekarang. Menerima ya, bukan denial. Aku terima dulu deh sekarang memang sering dimanfaatkan ya. Aku menerima tapi aku mau berubah. Ya. Pertama seperti itu. Artinya tidak menyalahkan semesta, apalagi menyalahkan Tuhan. Kok semesta jahat ya? Kok aku dikasih penderitaan bertubi-tubi? Nah, itu dibuang dulu. Karena apa yang kita pandang terhadap semesta, sekali lagi, apa yang kita rasakan terhadap semesta itu bisa menjadi realita kita. Nah, itu dibuang dulu. Terima bahwa, oh ya sudah, aku memang sedang mengalami ini. Bukan salah siapa-siapa, bukan salah semesta, bukan salah Tuhan. Ya, itu. Terus yang kedua, apapun penderitaanmu, apapun yang menjadi persoalan kehidupan kalian, belajar tersenyum. Coba ya, senyum. Sekarang senyum dulu, dilatih. Rasanya udah beda kan ya, udah beda. Lalu kemudian yang ketiga, belajar untuk bersyukur. Bagaimana Bunda bisa bersyukur? Kondisi seperti ini bagaimana bersyukur? Nah, yaitu mulailah dari hal-hal kecil yang bisa kamu syukuri. Misalnya apa? Melihat anak-anak sehat. Bersyukurlah untuk anak-anak yang sehat. Bisa makan hari ini. Bersyukurlah karena bisa makan hari ini. Jadi mulailah dari hal-hal yang kecil. Fokuslah kepada sesuatu yang memang bisa kamu syukurin ya. Jangan fokus kepada misalnya ngelihat dompet kosong, gimana bisa bersyukur, ya udah jangan ngelihat ke situ dulu. Lihatnya ke hal-hal kecil yang bisa kita syukuri. Latihan dari situ saja ya. Latihan dengan 3 hal itu, dimulai dari 3 hal itu, dan itu lakukan setiap hari. Ya. Lakukan setiap hari, menerima. Yang pertama menerima, yang kedua belajar. Yang kedua itu belajar untuk tersenyum. Kemudian yang ketiga belajar bersyukur dalam semua kondisi, sebelangsak apapun kondisi kamu ya. Silakan dipraktekkan, karena pancaran rasa yang kita rasakan nanti kan pelan-pelan ada perubahan di sini ya. Yang tadinya gerusulo, sedih, berubah kita menjadi lebih ringan, lebih enteng. Nah, ketika merasakan lebih enteng, maka itu realita akan mulai berubah. Kita akan mengundang orang-orang yang baik. Begitu pula, kenapa kok terus-menerus dimanfaatkan? Nah, pikiran itu dibuang dulu, dipatahkan dulu, kayak dipotong ya, di-cut dulu ya. Di-cut dulu, enggak. Mungkin memang kemarin-kemarin beberapa kali dimanfaatkan, tapi itu tidak menggambarkan masa depan juga akan dimanfaatkan. Diputus di sini. Aku kemarin memang dimanfaatkan. Aku memang kemarin mengalami kegagalan cinta. Tapi aku di depan bukanlah seperti aku di belakang. Aku adalah pribadi yang berbeda. Memakai afirmasi seperti itu. Jadi semuanya dirasakan ya. Semesta menggali kekuatan dari dalam untuk bahagia. Ini agak ramai. Mohon maaf ya. It's okay. Kayaknya Bunda pakai ini aja deh. Pakai ini ya. Headset. Wait. Diambil, jadi istilahnya di-download saja ya, di-download kebahagiaan dari semesta. Tarik nafas. Setiap kali merasa sumpek atau apapun,
bisa dilakukan sewaktu-waktu. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih buat udara pagi. Terima kasih untuk sinar matahari yang hangat. Terima kasih untuk makanan yang lezat di hadapanku. Matur nuwun Duh Gusti untuk teman-teman yang baik. Matur nuwun Duh Gusti, anakku semuanya sehat. Syukuri hal-hal yang bisa disyukuri. Mulai dari di situ dahulu ya. Mulai di situ terlebih dahulu. Well, oke kesayangan, kurang lebih seperti itu. Silahkan dipraktekkan, nggak usah mungkin banyak protes. Aku ya. Orang kebanyakan protes, belum dilakukan udah kebanyakan protes. Mau hidupnya kayak gimana gitu. Silakan dicoba dulu. Dipraktekkan dulu minimal 21 hari. Setiap pagi bangun tidur tersenyum dan bersyukur. Well, oke kesayangan. Selamat mencoba. Pandanglah bahwa hidup itu adalah hidup yang indah. Ya, pandanglah bahwa masa depan kamu adalah masa depan yang cerah. Oke, terima kasih kalau misalnya ini resonate atau kamu menyukai tips ini, saya minta feedbacknya di kolom komentar. Dan jika ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi. Oke, kesayangan, aku mendoakan kamu semuanya mengerti prinsip dan rahasia akan semesta dan kamu bisa memperoleh kebahagiaan yang selama ini kamu cari. I love you kesayangan, bye-bye.